Dulu kiai saya sering cerita tentang seorang kiai sepuh yang mempunyai anak dan diperintahkan pada anaknya, tolong kamu berjalan di muka bumi, cari makhluk Allah yang paling buruk. Kalau sudah ketemu bawa ke sini. Sebelum ketemu jangan pernah ke sini. Jangan pernah pulang. Anak itu kemudian pergi ke sana ketemu pelacur. Wah, ini makhluk Allah yang paling buruk. Dia akan datangi, muncul dari hatinya, oh belum, tidak, karena dia suatu saat bisa taubat. Bukan paling buruk. Itu terus ketemu koruptor, ketemu maling, ketemu macam-macam, selalu muncul itu. Sampai terakhir sekian bulan perjalanannya dia ketemu anjing, bulukan, kotor, penyakitan, kuru, wis welek epol. Kemudian dia simpulkan ini yang paling buruk. Najis, wis elek, paling elek. Cekel, talik, gawa mulih. Dia jalan, ketika mendekati rumah tiba-tiba muncul. Lantas apa salahnya anjing ini? Kenapa dia paling buruk? Dia tidak pernah berbuat dosa, dia diciptakan seperti ini. Dilepas anjing itu. Kemudian dia pulang dengan dirinya sendiri, menghadap bapaknya. Bapaknya tanya, mana makhluk paling buruk? Saya. Kenapa kamu mengatakan begitu? Semua orang pernah yang saya lihat buruk masih punya kemungkinan baik. Sementara saya hanya melihat mereka. Saya tidak pernah melihat diri saya sendiri. Maka sayalah yang paling buruk. Itu intinya. Itu sih bapak menyuruh anak untuk mencari makhluk yang paling buruk atau paling baik atau agak buruk, agak baik dan sebagainya, berbagai level. Itu kan manusia tidak pada kapasitas untuk mampu menemukan apa yang ditanyakan bapaknya. Ora iso kowe menungso iki sapa kowe? Ilmu murah cutuk untuk ngerti wong sing paling elek, pemakhluk sing paling apik iki ilmu murah ora iso nyonggah. Yang kamu ketahui tentang segala sesuatu itu tidak ada 0,1% dari kasunyatannya atau dari fakta yang sebenarnya. Kenyataan hidup ini begitu luasnya, begitu ragamnya, begitu tidak terduganya, dan tingkat kapasitas misterinya itu di atas 99%. Yang Anda pahami sebagai kenyataan itu di bawah 1%. Piye carane kowe ngerti kaya elek po apik iki ra iso. Wong kae poso apa ora poso kowe ora ngerti ya kowe. Anakmu ora ngerti nek kowe poso. Sing ngerti mung kowe dhewe karo Gusti Allah, karo malaikat, karo beberapa makhluk yang diizinkan oleh Allah. Karena ora iso kowe ngawasi wong dari detik ke detik untuk membuktikan dia tidak puasa. Itu ya salah satu contoh dari betapa lemahnya ilmu dan pengetahuan manusia. Jadi ketika bapak itu menyuruh anaknya untuk mencari makhluk yang terburuk, nek aku dadi anaknya aku langsung turu. Rumangsamu Gusti Allah apa piye kok kon-kon ngono kuwi? Ngono aku jawabe. Aku sing iso mung Gusti Allah kuwi. Malaikat kuwi kudu konfirmasi sik nang Gusti Allah. Itu loh. Nabi-nabi pun tidak mampu karena nabi tidak diberi kemampuan sampai sejauh itu. Kuwi cerita sufi ampuh banget mung tak sepelek. Ya, alhamdulillah malam ini kita ketemu lagi. Dan alhamdulillah juga sudah ada Cak Nun. Ada ini koncone Cak Nun tahun 70-an. 4E dulu namanya, EH Kartanegara. Kemudian ada Mas Toto. Kemudian nanti ada beberapa teman lain yang mungkin akan kita undang di sini. Malam ini kita akan ngomong soal nur ala nur, cahaya di atas cahaya, karena berkait dengan Ramadan, berkait dengan siam, dengan puasa. Sebelum kita ngomong banyak tentang hal itu, nanti Cak Nun biar memberi yang lebih banyak lagi. Ada gambaran sedikit. Jadi dulu
Kiai saya sering cerita tentang seorang kiai sepuh yang mempunyai anak dan diperintahkan pada anaknya, tolong kamu berjalan di muka bumi, cari makhluk Allah yang paling buruk. Kalau sudah ketemu bawa ke sini. Sebelum ketemu jangan pernah ke sini. Jangan pernah pulang. Anak itu kemudian pergi ke sana ketemu pelacur. Wah, ini makhluk Allah yang paling buruk. Dia akan datangi, muncul dari hatinya, oh belum, tidak, karena dia suatu saat bisa taubat. Bukan paling buruk. Itu terus ketemu koruptor, ketemu maling, ketemu macam-macam, selalu muncul itu. Sampai terakhir sekian bulan perjalanannya dia ketemu anjing, bulukan, kotor, penyakitan, kuru, wis welek epol. Kemudian dia simpulkan ini yang paling buruk. Najis, wis welek, paling elek. Cekel talik gawa mulih. Dia jalan, ketika mendekati rumah tiba-tiba muncul. Lantas apa salahnya anjing ini? Kenapa dia paling buruk? Dia tidak pernah berbuat dosa, dia ciptakan seperti ini. Dilepas anjing itu. Kemudian dia pulang dengan dirinya sendiri, menghadap bapaknya. Bapaknya tanya, mana makhluk paling buruk? Saya. Kenapa kamu mengatakan begitu? Semua orang pernah yang saya lihat buruk masih punya kemungkinan baik. Sementara saya hanya melihat mereka. Saya tidak pernah melihat diri saya sendiri. Maka sayalah yang paling buruk. Itu intinya. Kita untuk supaya kita bisa masuk ke Nur ala Nur. Ada dua cerita lagi, Cak, tentang ini berkaitan langsung dengan makanan. Mbah Dolah dulu, kiai saya pernah cerita, ada seorang kiai sepuh yang suatu hari sholat malamnya kacau. Sholat malam kacau, dia cari, apa ini salah saya? Sehingga sholat saya yang biasanya khusyuk menjadi kacau. Dia cari, apa saya seharian ini melakukan kesalahan? Tidak, semua dia cari salah, semua nggak ada. Makanan dia cek semua makanan dia, semuanya halal kecuali satu, saya minum susu tadi. Dia tanya pada istrinya, susu itu kamu dapat dari mana? Dari kambing. Karena dia kemudian berpikir, karena 2 hari 3 hari sebelumnya dia sakit, tidak sempat mengembalakan kambing, dia berpikir, lah kambing itu makan dari mana? Istrinya jawab, ya lepas di halaman sana, dia makan rumput di sana. Lah, kamu sudah minta izin sama pemilik rumputnya itu belum? Belum. Karena minum susu dari kambing yang makan rumput tanpa izin, sholatnya kacau. Bayangkan, yang kita bisa bayangkan adalah si syekh tadi, si sufi tadi, setiap harinya terbiasa untuk menjaga makanannya sedemikian rupa, sehingga ketika tersentuh haram sedikit, haram yang tidak langsung, kambing makan rumput, rumputnya tanpa izin, jadi susunya diminum, dia kacau. Padahal ketika dia, kemudian si istrinya disuruh pada pemilik tanahnya, minta izin, si pemilik tanah ya omongannya, ngapain, itu kan bebas, boleh saja dimakan. Setelah diizinkan baru sholatnya kembali khusyuk lagi. Jadi ketika orang terbiasa menjaga itu, terkacaukan. Tapi ada cerita sebaliknya tentang Syekh Abdul Yazid. Jadi makanan bisa berakibat 2. Syekh Abu Yazid itu suatu hari, ini kisah benar, jadi ada cerita seorang pemuda yang tiba-tiba di kampung ini dikenal sebagai wali. Wah, sholatnya siang malam, sholatnya luar biasa, keajaibannya banyak-banyak. Syekh Abu Yazid ini seorang sufi besar yang punya kebiasaan ngecek. Jadi dia nggak percaya begitu saja, ngecek datang. Dia datang ke rumah pemuda itu, nginep semalam. Dia perhatikan semuanya benar. Dia lihat malam hari sholat terus, ngaji Quran, pagi pokoknya ibadah terus. Kemudian Syekh tadi ngomong sama si pemuda, nak muda, saya sudah
menginap di sini semalam. Sekarang saya undang kamu datang menginap di rumah saya barang seminggu lah. Karena waktu itu yang namanya Syekh Abu Yazid Bustami itu dikenal seorang kiai besar. Pemuda tadi kan bangga, langsung esoknya berangkat ke sana. Baru sehari di rumah Syekh Abu Yazid, pemuda tadi ngeluh, ya Syekh, saya kok di sini ibadah saya jadi kacau. Kenapa? Syekh Abu Yazid tersenyum. Nah, karena ibadahmu di rumah dibantu iblis. Makananmu di rumah banyak yang haram. Jadi ibadahmu jadi kuat karena dibantu iblis. Sementara di sini makanannya halal semua. Kamu jadi lemah. Jadi ada dua sisi dari makanan. Bisa. Ini kalau hadis Rasulullah, iblis masuk lewat darah. Ya kan? Pernah dengar itu? Jadi ketika makanan itu dimasukkan ke perut, diekstraksi, ekstraksi itu jadi energi itu dibagikan lewat darah ke seluruh tubuh, sehingga iblis masuk lewat darah, kata Rasulullah. Iblis itu api, energinya energi api, energi yang mengajak kita al-amarah al-nafsun bin su' al-nafsun bi amaratun bisu'. Nafsu yang mengarah memerintahkan kepada keburukan. Nah, puasa itu sebenarnya di titik awalnya kan membuat kita membersihkan seluruh energi kita supaya tidak ada yang tersentuh dengan yang haram, supaya menjadi cahaya. Nah, cahaya ini yang akan menjadi titik awal kita masuk ke langkah selanjutnya. Jadi kalau Anda tidak di dalam kebersihan itu, tidak akan ada sentuhan dari Allah yang jadi nur ala nur. Tidak mungkin. Yang terjadi kalau ada di kegelapan, maka kegelapan atas kegelapan atas kegelapan. Karena itu di Quran ada contoh tentang kegelapan atas kegelapan. Jadi ketika semua dalam diri kita ini tersucikan, dia menjadi seperti dalam surat An-Nur itu, belum disentuh api pun, belum disentuh cahaya pun, dia sudah bercahaya. Jadi bagaimana puasa ini mampu membuat kita membangun peradaban cahaya, membangun kebudayaan cahaya, membangun manusia cahaya, yang kemudian ketika bertemu dengan cahaya yang lebih besar menjadi cahaya atas cahaya. Mungkin itu pengantar sederhana, nanti kita eksplorasi lagi. Setelah sebelum itu saya minta Cak Anun untuk bicara lebih jauh tentang soal si Dinta ini jenengan. Nah, sudah lama itu loh. Ya, Cak. Oke, teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cesplong aja. Ketika ada cerita pertama dari Habib Anis tadi tentang seorang anak yang disuruh bapaknya pergi dan jangan pulang sebelum membawa makhluk yang paling buruk. Itu sebenarnya saya tadi begitu ada pertanyaan itu saya langsung nek aku ra lunga aku. Langsung turu ngono wae. Dan itu salah satu asumsi saya mengenai akhir cerita dan ternyata benar. Tes. Karena begini. Itu si bapak menyuruh anak untuk mencari makhluk yang paling buruk atau paling baik atau agak buruk, agak baik dan sebagainya, berbagai level. Itu kan manusia tidak pada kapasitas untuk mampu menemukan apa yang ditayangkan bapaknya. Ora iso kowe menungso iki sapa kowe, ilmu murah cutuk untuk ngerti wong sing paling elek, pemakhluk sing paling apik iki ilmu murah ora iso nyonggah. Yang kamu ketahui tentang segala sesuatu itu tidak ada 0,1% dari kasunyatannya atau dari fakta yang sebenarnya. Kenyataan hidup ini begitu
begitu luasnya, begitu ragamnya, begitu tidak terduganya, dan tingkat kapasitas misterinya itu di atas 99%. Yang Anda pahami sebagai kenyataan itu di bawah 1%. Piye carane kowe ngerti kaya elek po apik ki ra iso. Wong kae poso apa ora poso kowe ora ngerti kok kowe. Anakmu ora ngerti nek kowe poso. Sing ngerti meng kowe dhewe karo Gusti Allah, karo malaikat, karo beberapa makhluk yang diizinkan oleh Allah. Karena ora iso kowe ngawasi wong dari detik ke detik untuk membuktikan dia tidak puasa. Itu ya salah satu contoh dari betapa lemahnya ilmu dan pengetahuan manusia. Dadi nek ana acara buka bersama kowe aja gampang-gampang gawe acara buka bersama nek kowe ora iso jamin dengan pengetahuan yang mencukupi bahwa sing kok undang ki kira-kira poso tenan gitu. Ah dadi engko nek orang kok nanti dalam apa namanya? Dalam berita acara para malaikat pertanyaannya sangat cetha. Kenapa kamu mengundang orang-orang, mengundang berbuka puasa dan yang kamu undang adalah orang-orang yang tidak berpuasa? Terus Anda menjawab, loh, mereka kan orang Islam mestinya berpuasa loh, nggak bisa ngomong mestinya. Poso ora poso iki dudu mergo identitase. Itu peristiwa yang bisa terjadi setiap saat dan setiap saat juga dia bisa berubah. Jadi nek ning pati ketoke ya ora pati oke anune. Resikone. Jadi kira-kira sing diundang buka bersama ki ya relatif ya do poso. Nek ning Jakarta kowe ra iso. Tapi nek Liverpool diundang buka puasa bersama. Dia nek Haritanu ngundang acara buka puasa bersama. Itu berarti dia bukan peristiwa religi, dia bukan peristiwa ketuhanan, itu peristiwa kebudayaan, bahkan peristiwa politik gitu ya. Itu satu contoh hajat, ndak saya perluas, ndak saya perdalam, tapi pokoknya ora iso kowe. Orang duwe pengetahuan kowe, wong kowe iki negeske kae Islam apa duduhe ra iso kok. Kowe saiki ngarani aku wong Islam kuwi ya spekulatif loh. Nek aku iki apa jenenge ya? Nek aku ini memang berperan, saya oleh suatu kelompok yang rahasia di bumi, saya diutus untuk menjadi tokoh Islam. Jadi saya mempelajari Quran, saya belajar lagu-lagu Arab, iso selawatan, dungo sidik-sidik, iso kiroah, terus aku kupluan, jur aku nganggo serban, jur angger senggol apa kejagul watu njur astagfirullah, nek senggol wong wedok alhamdulillah, gitu ya. Tapi itu kan alat-alat penipuan saya untuk membuat Anda saya jebak sehingga Anda menyimpulkan saya seorang muslim. Tapi kan Anda tidak bisa jamin bahwa saya muslim atau tidak. Jadi ketika bapak itu menyuruh anaknya untuk mencari makhluk yang terburuk, nek aku dadi anaknya aku langsung turu. Rumangsamu Gusti Allah apa piye kok kon-kon ngono kuwi, ngono aku jawabe. Aku sing iso mung Gusti Allah kuwi. Malaikat kuwi kudu konfirmasi sik nang Gusti Allah. Itu loh. Nabi-nabi pun tidak mampu karena nabi tidak diberi kemampuan sampai sejauh itu. Nabi tidak tahu jumlah sel, jumlah atom, jumlah proton, neutron, tidak paham juga. Jadi banyak yang tidak kita ketahui. Jadi orang mungkin berangkat aku nanti ngomong ngono kuwi. Nah, itu alasan pertama. Alasan kedua adalah isone menungso ki ora kemampuan manusia itu tidak pada memastikan kenyataan yang dia cerap atau yang dia teliti. Yang bisa dilakukan manusia adalah merasa dirinya jelek. Dan itu semacam kewajiban moral sebenarnya. Makanya semua nabi menyebut dirinya zalim. Ini kuntu minadh dhalimin, Rabbana dzalamna anfusana dan lain sebagainya. Jadi nek cara Jawa ora sah nganggo Quran, wong Jawa wis iso bisa rumangsa, ora rumangsa bisa. Jadi wong Jawa nek wong Jawa tenan ki ora gelem berangkat ki mau. Aku ora rumangsa bisa kok, aku ora mungkin aku tur kok le bagusi golek wong elek kowe iki apik apa piye kan ngono nek wong Jawa. Kan duwe rasa ngono kuwi, jadi ndak akan mau menerima perintah yang seperti itu. Mending langsung aja bilang, "Loh,
Kula mboten sah berangkat wong kula mboten sah golek sinten-sinten wong sing paling elek niku kula dhewe. Lah segari ngomong ngono ta jane nek wong Jawa. Itu mulane wong Yaman ado-ado imigrasi rene iki ben duwe rasa-rasa kaya ngono kuwi. Aja nesu, Bib. Karena orang Jawa itu punya peradaban dan punya teknologi batin yang berpuluh-puluh abad lamanya yang membuat dia memiliki makrifat-makrifat batiniyah tertentu tanpa melalui ajaran-ajaran. Jadi wong Jawa iso mbedake bener karo pener, iso mbedake oke banget lah. Setiap kata-kata Jawa, setiap peristiwa atau perilaku dalam bahasa Jawa itu diterjemahkan secara sangat detail. Itu tidak hanya bermakna budaya, itu juga bermakna rohani. Apa wis. Nek kaya ngene iki ora mungkin disebut pengkajian ning disebut pengajian. Karena kita orang Jawa, maksudnya karena kita hidup dalam peradaban Jawa. Nek pengkajian itu pekerjaan majelis taklim, yaitu pekerjaan untuk taklimul hayat, untuk mempelajari hidup, mendata, menganalisis, mengasumsikan, menyimpulkan, itu majelis taklim. Jadi majelis taklim itu bukan media pengajian. Nah, saiki majelis taklim ki kan acara pengajian. Aku salah. Majelis taklim itu simposium intelektual. Lah kuwi wae kowe ora mudeng kok bedane kok. Ngono majelis taklim kok seragam, ora ana hubungane karo taklim. Ora ana hubungane. Terus nyeluk ustad. Lho ustad iki biasanya paling ora ilmiah kok. Ustad iki ra iso dibantah kok, ora gelem dindas-ndasi kok. Ustad iki penggaweane ngendas-ndasi wong akeh kok. Kok majelis taklim malah pimpinannya adalah seorang ustadz? Itu salah besar. Majelis taklim itu sekian orang berkumpul dalam posisi sejajar untuk mencari kebenaran dengan cara analisis, maka disebut taklim. Kalau lebih tinggi lagi ta'rif. Jadi ada alim, ada arif, ada taklim, ada irfan, kan gitu. Ini nek diterusno epistemologi ini akan makin cetha bahwa kita itu sebenarnya adalah zulmun ala zulmin. Dari kata saja kita sudah zulm. Lho ngono kok majelis taklim dudu kuwi. Kuwi dudu majelis taklim. Ngono parpol dudu. Kuwi gerombolan rampok. Kan ngono. Setan we kalah pinter nek nggon ngerampok. Satu batalion Kopassusnya setan itu ditugasi oleh iblis untuk khusus mengolah Jakarta, dan mereka prajurit pilihan. Nah nek bangsa Semarang, bangsa Padi, Jogja itu cukup satuan-satuan kayak 403 ngono ya. Tapi bukan Kopassus, yang Kopassus taruh Jakarta. Dan mereka punya multi intelijen yang luar biasa, dan mereka akhirnya menyimpulkan yang harus paling digoda itu 1 Demokrat, 2 Golkar, nomor 3 PDIP. Itu kesimpulan para setan. Jadi mereka fokus untuk menggoda hatinya orang Golkar, orang Demokrat, sama orang PDIP. PKS tidak diperhatikan, malah kecolongan. Nah, yes. Itu ceritanya. Nah, setan saja yang teknologi batinnya jauh di atas kita itu tidak ngerti kok buruk dan baik, sampai ke tingkat kasunyatan seperti yang bapak tadi memerintahkan kepada anaknya. Jadi alasan kedua untuk tidak pergi menuruti bapaknya adalah ya kita langsung bilang ini kuntu minadz dzalimin kok. Ya aku iki sing elek. Loh, perkara kowe elek tenan po ora elek ki dewan jurine sapa? Lah iyalah kok kowe iki gelem dikongkon bapakmu ndelok wong elek. Aku iki Gusti Allah apa piye? Nek kowe gelem berangkat berarti kowe pekok. Berarti kowe bodoh. Nek kowe duwe kecerdasan sithik wae, tur kowe duwe rasa kaya wong Jawa, kowe ora berangkat. Lah napa lho bapak niki kok golek dadak golek wong elek angel-angel. Lah kula dhewe niki nggih sing paling elek kok lho garing ngono to ya. Nah, itu alasan kedua kenapa saya tidak berangkat. Ini saya berangkat dari makalahnya beliau ya. Itu. Makalah itu artinya dari bahasa Arab makola, apa yang dia mengatakannya. Kalau yang ditulis jenenge makutiba, apa yang dituliskan. Nah kuwi wis salah to, Don. Ning kampus kae pekok to makalah ditulis. Nek ditulis kuwi makutiba.
Lek ngono arep golek wong elek, lah raimu rumangsamu apik apa aku iki sing paling elek. Apa meneh golek asu barang, pekok to asu kok ditekani. Asu ora ono elek, ora ono apik. Elek apik itu urusannya orang yang berakal dan mengalami perjanjian sama Tuhan untuk menjadi orang baik, kan begitu. Dan dia diberi pengertian beda antara baik dan buruk, amina bainal haqqi wal batil. Nek asu ora. Asu ora mlebu neraka, ora mlebu swarga, kecuali yang Allah mengendakinya. Hak ini termasuk hak wal nur, ini termasuk ini cahaya. Artinya ket mau aku iku sembatin ya Allah ngene iki sing paling penake ora pengajian ini ana kopi sing biar ana kaya ana tenan. Kabul tunga. Ya, kabul tunga. Oke, bismillah. Jadi saya ngerespon dari situ. Nanti kita masuk bener kalau memang kita siap untuk masuk ke situ. Nurun ala nur tadi ya. Oke. Jadi jawaban alasan yang ketiga saya kasih tahu ini agak historis. Itu terjadi antara seorang muslim bapak dan anaknya yang muslim juga. Wedok apa lanang anaknya? Oke, muslim wa muslim. Jadi itu berarti terjadi di abad sesudah Rasulullah SAW. Berarti itu terjadi katakanlah boleh kalau Rasulullah abad 6-7 ya, itu mungkin abad 8, abad 9, 10. Sekarang kita mengalami abad ke-21. Saya ingin gambar ini lele, ingin ini sit ya, curam ke atas ya, mendaki ya, terus mudun. Sit. Nah kita di bagian paling bawah sini. Dan ini, garis terbawah ini panjang sampai kiamat. Nah terjadinya kisah tadi itu ketika sudah sampai ke garis paling bawah. Ketika umur manusia sekitar 60-70 tahun rata-rata. Iki kok hubungan karo umur apa sih itu? Tak kandhani sik kowe. Ya. Biyen ki Nabi Adam umurnya 900 tahun luwih. Njur bar kuwi Adam, Idris, Nuh. Nuh itu ditingkatkan sampai 3000 tahun lebih. Harap diingat Adam datang urung ana Quran loh. Ya, orang njur Adam tekodok inni jailun fil ardi khalifah. Ra ono bahasa Arab urung ana, cara Jawa urung ana, lagi tilang-tilang ijen karo bojone. Urung ana bahasa. Bahasa yang ada adalah yang diajarkan Allah langsung. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaika. Dan tidak ada ahli yang bisa menjawab aradahum 'alal malaika ini yang dimaksud bahasa apa. Sampai hari ini tidak bisa disimpulkan karena bahasa itu lahir dari kebiasaan orang omong-omongan, suwe-suwe disepakati, oh nek iki kopi, oh nek iki teh, nek iki kupluk, nek iki kopiah. Biyen kupluk ya, saiki dadi kopiah. Kopiah dari setelah Islam masuk dadi kopiah dari kata khauf, khaufiyah. Jadi orang yang memakai peci adalah orang yang mengangkat atau yang menjunjung ketakutan kepada Allah di atas kepalanya, makanya disebut kopiah. Nah, si bapak dan anak tadi itu kita anggaplah pada abad 10 misalnya ya, pada abad 10. Itu abad ketika manusia umurnya wis mung swidak 70, kecuali beberapa orang diizinkan nganti 80, ono nganti 90, Mbah Sirot Klaten kae nganti 96, Sunan Kalijogo iso nganti 126. Gajah Mada iso meh 130, sapi turute itu anomali dari Allah ya. Hubungannya karo umur apa? Tadi kan saya bilang ini Nabi Adam naik, ketika itu belum ada Quran. Maksud saya gini loh, Allah mengatakan setiap makhlukku itu sebelum saya lahirkan ke dunia, entah nanti Pak jadi anaknya siapa, itu sudah melakukan perjanjian denganku. Besok-besok dia menentukan sendiri pilihan-pilihan yang aku tak dadi Habib pindah seko Yaman nang Pati. Iku pilihan ket biyen zaman urung lahir. Untung loh seko Yaman, seko Saudi aku mau rene aku. Itu karena Yaman itu yang paling indah di antara manusia-manusia di Jazirah Arab. Indah we kaya ngene coba. Kene ora indah jur piye iki. Engko balasan ya. Iki nek aku dadi wong Jawa, wong Indonesia iki kan soalnya mesake karo mesake, wong Arab karo wong bule kan lak kedawan irunge.
Gitu loh. Irung kok semono dawane. Irung sing apik ki ya aja kaya wong Afrika sing irunge pesek kuwi ya ora indah. Ning kedawan ya ora apik. Sing paling indah ki ya sing sedengan kaya wong Indonesia kuwi. Ngono lho Nis. Kuwi kan ayat lho kuwi. Khairul umuri ausatuha. Sebaik-baik hal adalah yang di tengah-tengahnya. Jadi kulit barang yang ngono, kulit ki nek kulite wong bule keputihan. Kulite wong negro ki rengen karo-karo niki ekstremis. Sing bener ki sing apik endah ki wong Jawa iki rada coklat-coklat tua ngono kuwi. Ora kebacut ireng, ora kebacut putih. Aku kuwi cara berpikir wong Indonesia, aku ngomong karo wong Indonesia. Nek aku ngomongin ning Yaman kono tak balik kan gitu kan. Lah kan sing penting aku nyenengke wong tanpa mengorbankan kebenaran toh. Anda mengalami hidupmu itu jangan menyesali yang lainnya. Kowe iki isomu mangan tempe penyet. Soalnya ora iso tuku sop buntut. Carane piye ben nikmat tempe penyet? Ya kowe kudu memaknai tempe penyet untuk kenikmatan hidupmu. Dan kudu kok buang segala aspirasi mengenai sop buntut rawon sapi turute. Aku iki piye tempe wis mangan ming tempe. Ning atimu nang rawon ke tempene wis ra penak rawone ra kecongga. Lah kebanyakan orang sekarang kan begitu toh. Ora menggon panganan lho, kuwi nggon nasib barang kaya ngono toh. Wis penak-penak dadi pitik kudune mensyukuri dadi pitik ndoleki hikmahe dadi pitik ndoleki maknane enake dadi pitik malah cemburu kok aku ra iso mabur kaya manuk. Akhire dhek bendina berjuang mabur nganti umur swidak stroke aja meneh mabur melaku biasa kaya pitik ra iso. Dadi pitik gagal dadi manuk ra iso. Akhir-akhir kaya wong Pekalongan. Nek kaya wong Pekalongan kuwi mangan isone ming sego disawuri uyah ning carane mangan nyedak nang warung sate. Ngono tadi lumayan to kuwi. Ya toh segone sing mlebu cangkem ming karo uyah ning sing mlebu irung kan sate. Jadi kan di dalam bercampur menjadi satu. Nah itu kan teknik bagaimana menikmati sego uyah dengan mengeksploitir asapnya sate. Lah iku hikmah yang luar biasa. Di kowe iki ora apa-apa nek suatu hari ngono kuwi. Jadi ya ning aja njur tekan-tekan kamar-kamarmu, kowe mergo bojomu rayu njur begitu turu karo bojomu sing kok bayangke Luna Maya ya ora apik. Ah nek kuwi ana hukume dhewe kuwi takon majelis ulama kuwi. Tuh. Itu kan padha ta ngono kita. Iya. Ya ora aja njur bayangke Luna bojomu kuwi divariasi. Sok-sok kon nganggo jarit, sok-sok kon nganggo kaya wong Irian Jaya ya ta kan nek ana variasine kan nanti akan ada gairah yang baru. Ngono carane le. Oke, iki aku lagi nanggapi kita loh, guru ngomong cahaya loh ya. Oke, jadi gini ceritanya. Menurut saya loh, ini tafsir saya dan saya jangan dijadikan pedoman. Aku dudu gurumu, aku dudu mursyidmu, aku dudu kiaimu, aku dudu nabimu. Jadi posisi karo kowe iki padha. Karena saya memang tidak setuju sama apa yang sekarang berlangsung ini. Jadi aku rene iki ora mergo aku iki nek bahwa ada yang nunggu saya kula mergo kangen sedulur toh. Ora mergo tokoh, ora mergo apa gitu loh. Tokoh iki ra cetha, sing cetha iki toko. Ya toh? Lah iya tokoh ki apa? Aku tak sok tahu dadi nggawe drama iki pemaine iki cah Sumatera. Ono dhek ono lakone ngene iki. Tokoh-tokoh di sepanjang pulau ini ora iso-iso ngomong tokoh. Tokoh-tokoh di sepanjang tokoh alah toko terus wes mulane casting ki penting diapa-apake nek wong Sumatera ki angel ngomong tokoh wong Madura barang iki keliru nek ngomong Mamit ki anake nang sekolahan Pak minta maaf anak saya yang nomor anakku sing nomor loro wetenge loro Pak. Anak kula sing nomor loro niki wetenge loro. Lah apa jare gurune lho ngapa kok wetenge loro wetenge loro?
Soale mangane radiator, Pak. Jadi gurune lho kok radiator dipangan. Oh ndak Pak, mangane radiator. Maksudnya mangane ora diatur. Lah wong Madura ora iso ngomong oh ora iso. Gus Dur ora ono, ana Gus Dur. Nyenengke dunya iki. Lah ngono dadak golek wong elek barang gitu. Kuwi bapakne ya iseng kuwi. Mesti wis pensiun kuwi bapake ya ta. Kuwi cerita sufi ampuh banget ning tak sepelekke ngene iki. Ora tak sepelekke ning pokoke kita analis. Dadi ngene. Ana perjanjian, dam kowe dadi khalifah ya. Engko kowe perjanjiane pokoke lak endinge kan rumusnya kan inna lillahi, inna adam lillahi, wa inna adam yarji'u ilaihi raji'un kan gitu. Wong urip ki lak mek inna lillahi to. Kita dari Allah menuju Allah. Aku engko golek dalan dhewe ya Dam ya, ben ketemu aku meneh. Kowe tak culke ning bumi, bar kuwi goleko sak karepmu piye carane lemu ijtihad, lemu lelaku, lemu topo, lemu golek ngelmu sak karepmu. Pokoknya sing penting kowe iso ketemu aku meneh, golek ono aku. No Adam dikek 900 tahun, Adame ketemu. Ning Kobil ra ketemu, Sobil ra ketemu, anake macam-macam. Kebanyakan anak buah anak turunnya Adam tidak bisa menemukan Allah kembali sampai mati. Padahal terus kalau saya Gusti Allah gue tak tambahi, waktumu tak tambahi. Nek wingi 2 semester, saiki 6 semester apa-apa. Jadi Nabi Nuh dikasih 3000 tahun, umatnya juga dikasih 3000 tahun. Kalau Anda itu tidak hanya pada umurnya, juga volume badannya. Jadi kepalanya Nabi Adam itu sama tinggi badan saya sama. Kuwi ndase tok. Dadi semene iki ndase tok. Dadi kowe rasa nyuwun ya Allah temukan aku dengan rasul-rasul modar dhewe kowe engko. Gedhe banget. Kowe engko malah wedi dhewe malah semaput ora. Rasa ndonga sing aneh-aneh. Nek meng ketemu Kanjeng Nabi Muhammad ya relatif sama-sama kita. Itu kan sudah pada tahap itu tadi. Nek nabi-nabi sing mbiyen kok rasa ketemu. Bos gede banget, gede banget. Lah wis aku ndelok ya Allah gede banget ya Allah. Aku gandolan kupinge wis. Jadi ya gandolan kupinge ngene wis kaya gandolan tratak ngono kae. Oke ya. Jadi ternyata manusia disuruh cari sendiri tidak bisa menemukan, intinya gitu. Golek ono cahaya. Sebab awalnya biyen aku nggawe kabeh iki kan piar, sing jenenge nek wong barat kan Big Bang. Nek wong Indonesia duar, ngono to. Aku wiwe ya wis aneh to kuwi. Ngono kok bang iki lho. Bule iki ya piye to kuwi? Di shoot bang lho. Tembakan kok unine bang e. Jadi disebut penciptaan Allah Nur Muhammad itu oleh orang barat disebut Big Bang. Awang Jawa kudu guyu ta ngono bang. Yo nek wong Jawa Timur dawar ngono. Iya ta? Dawar. Nek wong Jogja ana sepur nabrak truk maknil. Ki wong Jogja ki ana sepur nabrak maknil ya. Anila piye? Oke. Intinya tidak ketemu. Orang tidak bisa menemukan Allah kembali. Itu tidak hanya karena kebanyakan karena tidak niat. Yang niat pun tidak bisa menjumpai Allah dalam arti yang sebenarnya. Kelak akan ada rumus man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kusuk-suk. Nah iki lak urung ana resepe. Diculke. Akhirnya kok sekian ratus tahun terus 1 milenium 2 milenium kok ya ora ketemu ya do blakrak dhewe-dhewe. Akhirnya Gusti Allah wis ngene wae tak kei kunci 10 Ten Commandment. Ya ta? Dikei Gusti Allah kunci wis ngene wae tak kei kunci engko nek ana apa-apa iki gawenen. Wis.
Maka muncullah beluluknya firman Allah. Kuwi tak sebut beluluk, yaitu yang difirmankan kepada Nabi Musa alaihissalam. Go beluluke dikembangkan menjadi cengkir yang disebut Zabur. Engko cengkire dievolusikan oleh Allah jadi degan kuwi jenenge Injil. Nah, ternyata degan yang mendinggo es degan nggo dodolan-dodolan tok, akhirnya disempurnake dadi klopo sing multiguna. Klopo kuwi jenenge Al-Qur'an. Nah, saiki ana umat bluluk, ana umat cengkir, ana umat degan, ana umat klopo rasa kerengan. Di antara umat klopo iki terbagi-bagi, ada ormas batok, ada ormas parut, ada ormas sabut, apa meneh Nis? Wis pokoke macam-macam kuwi. Lali nek janjane kuwi intine iki klopo. Kowe pancen ning nggon sabute ning aja njur ngarani klopo adalah sabut. Salah. Klopo ki yo kabeh. Sing nggon bathok ora. Bathok sing halal. Nek sabut iki haram, bid'ah kuwi. Mergo dheke ngertine bathok. Kowe saiki aja melu Islam bathok tok, aja melu Islam sabut tok, aja melu Islam wis pokoke unsur-unsure kuwi tok. Ngerti ya nek Islam kuwi keseluruhan kelopo. Nah, cara berpikirnya ngono kuwi. Lah nek ana wong sembayange model bathok ya ora usah nesu. Wong dhek lahir ning negeri bathok, ning Amerika ora ana bathok, ora ana kelopo. Gitu loh. Ning Amerika pari ora ana, dadi mereka tidak punya kekayaan peradaban mengenai pari. Mereka cuma punya satu kata, rice. Nek wong Jawa mergo kejaman semono wis dadi mbae pertanian pari, maka wong Jawa bedake iki winih pari. Nek wis gedhe woh jenenge pari, nek wis dinen jenenge gabah, nek wis ditutu jenenge beras karo menir. Jelali menire ya. Nek wis diliwet dadi sego. Sing bagian ngisor jenenge intip. Engko nek segone ora kepangan njur dipe jenenge karak. Aku bahasa Inggris ngelu. Ora ono nganti karak-karak ora ono. Kita ini bapaknya bangsa di dunia karena kita mengenal bedanya karak dengan intip. Anak wong Inggris teko rene nang Jepara kono. You want to eat rice? Sure. Sugono pari langsung disoki mana where you plate disoki pari seret. That's rice. Eat. Gigi rice itu. Ngertine meng rice. Mongko ning Indonesia ora meng rice. Ya ana Amin barang, ana Abdurrahman, ana Wahid barang. Ana Surya, ana Paloh barang. Itu kok meng rice tok itu ya oke. Akhirnya jadilah Allah memberi ini loh. Nek ora tak kei buku panduan iki ra ketemu karo aku. Mulane akhirnya dikai Quran kelapa yang sempurna. Ngono lah. Wis gari melu kowe. Jadi ibarat buku manual. Nek kowe tuku handphone, kowe tuku buku manual, wis pokoke kuwi turutan kuwi. Engko mesti beres kuwi. Aku kuwi ya ora diturut. Ora diturut nek wong gelem nuruti Quran kuwi, ya wis ora ono masalah. Ora ono front pembela Islam ra ono. Nek jare Mas Toto, nek wong sing belani berarti wong liya to. Iya ta Mas? Aku membelani Bib Anis mergo aku dudu Bib Anis, maka saya membela dia. Dia membela saya karena dia bukan saya. Kalau ada orang bela Islam berarti dia bukan. Lo kan begitu. Kuwi nek nganggo ilmu bahasa. Iki jare rawahu Mas Toto.
Bener ora kuwi? Ada jawaban lain, lho kula niki repot-repot mlebu Islam niku ben dibelani Gusti Allah, malah kula kan belani Islam. Lah kula niki urip kula terancam ra karu-karuan, ra tentrem, wedi iki, mulane aku iki mlebu Islam ben aku iki tentrem. Lah kok mlebune malah direpoti kon belani Islam. Wong kudune Islam niku belani kula malah kula kan belani Islam. Lah ampuh pundi to kula kalih sing belani? Sing kula belani. Ampun ndi Mas, wong sing belani karo sing dibelani. Ampuh sing belani. Jadi kalau ada orang membela Islam berarti lebih hebat daripada Islam. Angkat tangan siapa yang di sini yang lebih hebat dari Islam? Angkat tangan. Ayo. Mulane saya penasehat FPI, Forum Pemancing Indonesia. Oke ya, sampai di situ mudah-mudahan jelas.